Selamat pagi semuanya, saya Aya dari Siaran Pagi Yasporbi. Siap menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Hari ini spesial banget nih, kita bakal wawancara tentang beberapa pendapat siswa Yasporbi tentang kepemimpinan dan politik. Salah satu reporter kita, Enggal, sudah berada bersama beberapa siswa. Aya, dan sekarang saya sudah bersama siapa? Kinar di sini. Dari kelas berapa? Kelas 11/4. Oke, kelas 4. Almaira Kelas berapa? dari kelas 11. Oke. Almaira dari kelas 11, kita akan ngawancari kamu, nggak apa-apa kan? Oke, jadi gini Kinar, saya kan selaku reporter ini mau ngewawancarin murid-murid yang ya sebenarnya random sih pemilihan, dan saya juga ngeliat mungkin Kinar ini bisa diwawancarai kali ya. Jadi tapi Kinar nggak keberatan kan ya diwawancara? Enggak apa-apa. Saya senang tuh diwawancara. Oh, siap. Nah, jadi gini Kinar, saya selaku reporter sudah lumayan buat banyak pertanyaan sih buat Kinar sendiri, karena kan juga kayak kita pengen tahu sih seberapa besar sih wawasan murid-murid di SMA Yasporbi gitu ya. Kita gak apa-apa kan Kin? Gak apa-apa, santai-santai. Saya buka ya pertanyaan-pertanyaannya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya buat kamu Kinar. Oke. Pertanyaan pertama, jika kamu bisa menjadi presiden selama 1 hari, apa sih 3 kebijakan pertama yang akan kamu buat? Wah, pertanyaannya lumayan berat ya. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kebijakan, dari situasi sosial dari politik sekarang, itu tuh yang pertama aku pasti bakal APBN aja ya. APBN itu 20% kan buat pendidikan. Nah, aku bakal naikin APBN itu dan memperbaiki semua tim-tim itu untuk biar APBN-nya tuh disalurkan secara tepat. Kayak misalnya kalau KJP, KIP buat KIP gitu kan buat kuliah itu kan banyak yang salah sasaran ya Gal ya. Jadi aku sendiri kalau jadi presiden bakal menaikkan APBN untuk pendidikan dan biar makin sejahtera. Yang kedua, yang pasti kebijakan kayak makan siang gratis tuh nggak ada ya. Pasti itu udah pasti banget itu karena sangat receh menurut aku. Terus yang kedua tuh menurut aku kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan untuk guru serta pekerja-pekerja kayak guru honorer dan lain-lain itu akan aku hapus. Yang ketiga adalah pembersihan hukum dan pengadilan penegakan hukum untuk seluruh kasus-kasus yang belum terselesaikan kayak kasus Munir dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Itu sih yang aku pikirin jujur. Wah. Ini spontan banget ya pertanyaannya soalnya. Berarti pertama menjunjung tinggi APBN ya. Iya betul. Okay. Kebijakan pertama yang akan saya buat adalah untuk meratakan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua menghilangkan kesenjangan sosial dan yang ketiga lebih mensejahterakan masyarakat kita. Pokoknya masyarakat on top ya, benar. Betul sekali. Benar. Menurutmu, apakah lebih penting memiliki pemimpin yang karismatik atau pemimpin yang berpengalaman? Kalau misalnya udah menjawab, mengapa gitu? Kalau boleh tahu di sini karismatik tuh kayak gimana ya? Karismatik tuh seperti yang misalnya nih, ini rada gaul dikit ya apa ya? Misalnya auranya tuh kerasa banget, terus orang ini tuh misalnya sekali ngomong rakyatnya tuh langsung bergerak gitu, langsung tergerak hati-hatinya, terus juga ya pokoknya dia kayak tegas gitu, pokoknya ya berkarismatik banget dah, berwibawa gitu. Kayak mungkin contohnya Pak Harto kali ya, ya kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke karismatik ya. Kalau sesuai dengan deskripsi Enggal sebelumnya, aku lebih milih untuk yang pemimpin yang karismatik. Kenapa? Karena belum tentu orang berpengalaman, yang punya pengalaman banyak, jabatannya udah tinggi, pengalaman di pemerintahan juga udah lama, lebih dari 20 tahun, itu bisa memimpin negara ini. Karena ya kayaknya cuma berpengalaman doang, tapi sebenarnya dalam kerjanya tuh dia nggak terlalu bagus, apalagi untuk memimpin negeri ini ya Gal ya. Susah banget. Jadi menurut aku yang karismatik itu lebih diperlukan Gal. Menurut saya pribadi, saya bakal memilih pemimpin yang lebih berpengalaman tentunya. Karena mereka tentunya pasti udah banyak tahu dong tentang masyarakat dan juga lingkungannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Kinar ya.
Bagaimana menurutmu cara terbaik untuk membuat anak muda lebih tertarik kepada politik? Maaf tapi sebelumnya kalau menurut saya pribadi sebenarnya tuh politik itu bukan lumayan sih, penting banget buat anak muda sekarang karena itu gimana ya? Kita tuh anak muda bakal menjadi orang dewasa dan orang dewasa itu kita pasti bakal tentunya bisa mengontrol negeri ini, bisa mengontrol pemerintah dan sebagainya. Jadi itu kita bisa dibilang aset negara lah yang akan datang gitu. Jadi menurut saya adalah itu hal yang sangat penting saya dan agar tidak dibodohin oleh pemerintah saat ini. Mungkin maaf ya rada terlalu vulgar dikit. Misalnya orang yang tidak terlalu berpendidikan jadi itu bodoh amatan soal masalah politik di Indonesia saat ini. Jadinya itu dia lebih ke tidak peduli lah dengan situasi kondisi saat ini gitu. Jadi ya tidak peduli gitu. Kalau Kinar sendiri bagaimana? Setuju banget sih Gal dengan pernyataan Enggal yang kayak sebelumnya ini, kalau anak muda tuh gak boleh bodo amat sama politik, harus cari tahu tentang politik. Nah, menurut aku anak muda tuh kan lebih banyak pengen kayak main ya Gal, bergaul sama teman tuh pasti ngomongnya kalau nggak jauh-jauh dari penampilan, style kita sendiri di dalam lagu apapun itu. Nah, gimana sih caranya untuk biar anak muda tuh lebih peduli gitu, lebih peka tentang politik, tentang keadaan politik. Itu menurut aku harus dihubungkan dengan apa yang mereka omongin di dalam kehidupan sehari-harinya, kayak misalnya style lagu, style gaya pakaian mungkin, atau dalam lingkungan pertemanan itu sendiri juga. Menurut aku tuh juga harus lebih peka politik dan juga orang tuanya. Orang tuanya juga harus lebih ngasih tahu informasi politik. Itu salah satu faktor ya. Iya benar. Terus juga yang penting banget itu meningkatkan literasi. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya literasi juga bakal misalnya Enggal nih suka banyak literasi novel, tapi novelnya fiksi. Tapi pada akhirnya akan ujung-ujungnya akan ke politik juga, karena politik pun juga nggak cuma tentang pemerintahan doang gitu loh, itu juga tentang ya apapun itu ada sangkut pautnya dengan politik gitu Gak. Menurut aku sih gitu. Menurut saya sendiri kan anak muda Gen Z sekarang itu ya lebih sering buka media sosial kayak HP-nya tuh 24/7 harus di tangan lah gitu ya Kak ya. Jadi TikTok ya. Betul. Jadi mungkin salah satu caranya bisa tuh lebih menggencarkan berita politik itu di-share di media sosial dengan cara-cara yang menarik gitu. Jadi bisa menggait semua perhatian anak-anak muda gitu sih Kak. Oke, berarti anak muda wajib tahu politik ya. Jika Kinar bisa menjadi presiden, apa hukum yang bakal Anda ganti itu? Buat satu hukum yang bakal Anda ganti. Jujur kalau untuk hukum aku nggak terlalu pay attention ya Gal, maksudnya nggak terlalu tahu seluk beluknya gimana untuk sekarang. Tapi yang pasti aku bakal lebih menegakkan hukum daripada untuk mengganti hukum itu sendiri. Aku lebih pengen untuk menegakkan hukum secara tegas, secara adil dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam undang-undang yang ada gitu. Bagus sekali itu tadi pernyataannya Kinar. Kalau menurut aku sendiri sih kan di Indonesia tuh masih kesenjangan hukumnya tuh masih kelihatan banget ya. Jadi mungkin lebih ke menyetarakan aja sih, jadi harus adil gitu sih. Harus adil. Jadi tidak tumpul ke bawah, tidak tumpul ke atas, lancip ke bawah ya. Betul. Oke, terakhir. Menurutmu bagaimana cara terbaik untuk menangani perbedaan pendapat dalam politik? Ya menurut saya pribadi sih jujur perbedaan pendapat itu kan tidak bisa diatasi ya, karena kan semua orang pasti punya preferensinya ya, pendapatnya pribadi. Tapi kan kalau misalnya perbedaan pendapat dan menjadi konflik kan itu pasti ada ya dan banyak ya. Banyak. Nah, bagaimana sih cara menanganinya gitu? Well, kalau menurut saya sendiri mungkin bisa, kalau misalnya masih dengan teman nih perbedaan pendapatnya, mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu bahan diskusi yang seru nih sama teman-teman. Jadi dari sisi teman kita tahu pendapat mereka, terus dari kita pribadi juga bisa menyampaikan pendapat kita. Yang penting damai lah ya, damai. Oke, itu saja ya Alma, makasih ya atas waktunya. Oke, terima kasih ya Kinar atas waktunya. Jadi
Saya selaku reporter dari Yasporbian TV ingin mengucapkan terima kasih kepada Gina dan juga terima kasih kepada kameramen saya di sini belakang kamera Ahmad. Oke, dan saya akan melanjutkan kepada murid yang lainnya. Terima kasih Gina. Terima kasih Engga, menarik banget nih ngelihat di masa-masa individualis yang merajalela, ternyata remaja itu tetap memiliki rasa peduli terhadap hal-hal berat kayak gini. Terima kasih juga pemirsa, dan kami lanjutkan dengan berita selanjutnya.